Latar belakang, pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang sangat berarti bagi pemasukan dan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan bersama, baik itu untuk pemakmuran rakyat maupun untuk pembangunan negara. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia telah melakukan pembangunan di segala bidang untuk mencari laba, khususnya di bidang perpajakan. Semakin besar pajak yang dimiliki perusahaan, maka laba bersihnya semakin menurun dan sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan sering meminimalisasi pajak dengan cara yang terutang dalam peraturan perpajakan sampai dengan cara yang melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dijelaskan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang memiliki sifat memaksa, baik kepada orang pribadi maupun badan. Selain itu, pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, melainkan dikelola sedemikian rupa untuk mendanai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termudi 2015 mengungkapkan bahwa pajak adalah hal yang penting bagi tiap negara karena berfungsi sebagai pendapatan utama negara yang memberi pengaruh pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai pencerminan keadilan dan kesejahteraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama pajak penghasilan pasal 21 atau PPh adalah untuk mendukung penerimaan negara dalam membiayai pembangunan nasional serta memastikan keadilan dan kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Indonesia secara rinci. Salah satu sumber pendapatan pajak yang penting bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan menjaga stabilitas ekonomi. Adanya sistem pemotongan langsung ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesepakatan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Di sini ada manfaat pemerintah atau negara, sumber pendapatan umum. PPh 21 merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang krusial untuk membiayai belanja negara, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan. Menjaga stabilitas ekonomi, penerimaan dari PPh membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi negara secara keseluruhan. Alat pengatur kebijakan atau fungsi reguler pajak termasuk PPh 21 berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengatur atau menerapkan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya melalui pemberian inisiatif PPh 21 ditanggung pemerintah atau DTP untuk menjaga daya beli rakyat dalam kondisi tertentu. Saya akan menjelaskan tarif pajak penghasilan pasal 21 dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan menganut tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif yang mengalami kenaikan sesuai ketentuan objek pajak, sehingga menaikkan pajak yang harus dibayar sampai dengan tingkat tertentu. Tarif pajak penghasilan pasal 21 naik dari 5%, 15%, 25%, 30%, sampai yang paling tinggi itu 35%. Kalau 5% itu dari 60 juta atau di bawah 60 juta. Kalau yang 15% itu dari 60 juta sampai 250 juta. Kalau yang 25% itu dari 250 juta sampai 500 juta. Kalau yang 30% itu dari 500 juta sampai 5 miliar. Kalau yang 35% itu di atas 5 miliar. Tabel rincian lapisan penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak dan tarif pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia, yang tata kelolanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun. Oke, saya Sakila Azhara. Di sini saya selanjutnya akan melanjutkan materi mengenai pemotong PPh 21. Jadi, pihak ketiga sebagai pemotong PPh pasal 21 diatur dalam pasal 2 ayat 1 Direktur
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ Tahun 2016 tentang pedoman teknis cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi atau selanjutnya disebut dengan per 16 PJ tahun 2016, yaitu 1. Pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan, lalu yang kedua instansi pemerintah, yang ketiga dana pensiun, lalu yang keempat ada orang pribadi pengusaha atau pekerja bebas, dan yang terakhir nomor 5 itu penyelenggara kegiatan. Pengecualian dari pemenuhan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 diberikan kepada kantor perwakilan negara dan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan atau Menko. Lalu, penghasilan yang diperoleh PPh pasal 21 tidak semua penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dipotong PPh pasal 21, tetapi hanya penghasilan tertentu saja yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pasal 5 per 16 PJ tahun 2016 mengatur mengenai penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21, yaitu 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, lalu yang kedua penghasilan penerima pensiun, yang ketiga penghasilan yang dibayarkan sekaligus dengan syarat tertentu, lalu yang keempat penghasilan pegawai tidak tetap, yang kelima imbalan kepada bukan pegawai, yang keenam imbalan kepada peserta kegiatan, lalu yang ketujuh ada penghasilan dewan komisaris atau dewan pengawas yang bukan pegawai tetap, dan yang ke-8 ada imbalan kepada mantan pegawai, lalu yang ke-9 ada penghasilan dan penerimaan dana pensiun yang disediakan oleh Menko oleh pegawai, lalu yang terakhir nomor 10 yaitu penghasilan berupa natura dan untuk kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak minimal. Dalam pasal 2 PMK nomor 242 PMK 03 2014. Sarana disebut berupa surat setoran pajak SSP dan bentuk lainnya yang disamakan seperti bukti penerimaan negara, BPN, bukti pemindah bukuan, PBK, dan bukti menerima pajak lain sesuai peraturan perundang-undangan, pembayaran dan penyetoran pajak ke kas negara dengan sarana yang ada dilakukan melalui loket atau teller dan atau layanan dengan sistem elektronik lainnya pada bank maupun pos persepsi. Kesimpulan, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan seperti gaji, upah, honor, dan tunjangan lainnya. Pajak ini menjadi kewajiban pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan setiap bulan. PPh 21 menggunakan tarif progresif sesuai besarnya penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan seseorang semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Menghasilkan tentu memiliki perlakuan khusus. Misalnya penghasilan tidak kena pajak PTKB, sehingga pajak yang dihitung sudah penghitungan kondisi wajib pajak. PPh 21 berfungsi sebagai sumber penerimaan negara serta bentuk kontribusi wajib pajak dalam pembangunan. Penerapan PPh 21 yang tepat membantu perusahaan terhindar dari transaksi administratif seperti denda, bunga akibat kelambatan atau kesalahan penghitungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penyisian SPT. Di sini ada nama pemotong, kita masukkan nama pemotongnya. Di sini ada PT Unilever Tbk. Nah, di atasnya ada NPWP pemotong, kita masukkan 01.001.701.
sampingnya di sini kita isi 092, sampingnya 000. Sini kita masukkan penghasilan, masukkan tanggal 1 bulan 12. Nah, di bawahnya kita lanjutkan A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Kita masukkan NPWP. Nah, di sini ada 06.0.602.1. Nah, di sampingnya kita masukkan lagi 095. Sampingan lagi kita masukkan 000. Nah, kita di sini masukkan NIK atau nama paspor. Kita masukkan 31292490305000. Selanjutnya di sini ada nama, kita masukkan Irwan Saputra. Alamat perumahan Graha Mas Serpong, Blok B10 Tangerang. Di sini ada jenis kelamin, kita pilih laki. Ini ada status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di sini kita pilih K2. Nah, jabatan kita staf administrasi. Nah, di sini kan kita ada karyawan asing dan kode negara domisili. Di sini kita nggak ada, jadi kita kosong. Ini kita lanjutkan ke bawah. B. Rincingan penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Di sini ada gaji pensiun, kita isi 90 juta. Di sini ada tunjangan PPh, kita masukkan 3.744.000. Selanjutnya di sini ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, kita masukkan 9.600.000. Selanjutnya ada honorarium dan imbalan lainnya, jenisnya kita di sini nggak ada, maka kita kosongkan. Sini kita ada peresmi asuransi yang dibayar pemberi kerja, kita masukkan 9.600.000. Selanjutnya di sini ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh pasal 21. Di sini kita nggak ada, jadi kita kosongkan. Kita selanjutnya di sini ada tantim bonus gratifikasi jasa produk dan THR. Di sini ada 4.500.000. Selanjutnya di sini ada jumlah penghasilan bruto, kita masukkan 122.844.000. Selanjutnya di sini ada pengeluaran. Nah, di sini ada biaya jabatan atau biaya pensiun, kita masukkan 6.142.000. Selanjutnya di sini ada iuran pensiun, kita masukkan 600.000.
Selanjutnya di sini ada jumlah pengeluaran. Di sini kita masukkan 5.542.000. Keduanya kita penghitungan PPh pasal 21. Di sini kita masukkan jumlah penghasilan neto 117.302.000. Selanjutnya ada penghasilan neto masa sebelumnya, kita di sini nggak ada, jadi kita kosongkan. Selanjutnya ada jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21, kita isi 117.302.000. Selanjutnya di sini kita ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di sini kita masukkan 67.500.000. Selanjutnya di sini ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun, kita masukkan 49.802.000. Selanjutnya di sini ada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun, kita masukkan 2.490.000. Selanjutnya di sini ada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, kita di sini nggak ada, jadi kita kosongkan. PPh pasal 21 terutang, kita masukkan 2.490.000. Di sini ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan lunasi, kita masukkan lagi 2.424.200. Sini cek identitas pemotong, kita di sini masukkan NPWP 01.2.1.6.111.0. Nah, sampingnya kita masukkan 021. Sampingnya lagi kita masukkan 000. Di sini ada nama Vika Anggarani. Ada tanggal dan tanda tangan, kita masukkan tanggalnya tanggal 10 bulan 7 2025. Sekian tutorial tata cara pengisian SPT.